Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitri Raipuna Putri. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi tentang gaya belajar. Materi yang akan dibahas dari PowerPoint ini ada pengertian, tipe-tipe cara belajar, tanda pembelajar cepat, ciri-ciri gaya belajar, lalu ada connection dan prediction. Yang pertama, pengertian gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan tersebut diatur dan diproses. Kemudian ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Barbara Bransnick tahun 2007. Gaya belajar adalah cara manusia mulai berkonsentrasi, menyerap, memproses, dan menampung informasi yang baru dan sulit. Lalu kedua ada menurut Eric Jensen tahun 2010. Gaya belajar sebagai salah satu cara yang disukai untuk memikirkan, mengolah, dan memahami informasi. Dan yang terakhir ada dari De Porter dan Hernacki tahun 2002. Gaya belajar adalah suatu kombinasi bagaimana siswa menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Selanjutnya, tipe-tipe cara belajar. Ada berbagai tipe cara belajar, yaitu yang pertama, visual learner. Tipe belajar ini mengacu pada orang yang lebih mudah memahami dan mengingat informasi ketika melihat gambar, diagram, atau video. Yang kedua, kinesthetic learner. Tipe belajar ini merujuk pada orang yang lebih suka belajar dengan melakukan tindakan fisik atau kegiatan yang mengharuskan mereka untuk bergerak, seperti berlatih atau melakukan simulasi. Yang ketiga, auditory learner. Tipe belajar ini mengacu pada orang yang lebih mudah memahami dan mengingat informasi ketika mereka mendengarkan suara atau bicara. Yang keempat, stress learner. Tipe belajar ini merujuk pada orang yang lebih mudah memahami dan mengingat informasi ketika mereka sedang dalam tekanan atau stres. Yang kelima, ease learner. Tipe belajar ini merujuk pada orang yang lebih mudah memahami dan mengingat informasi ketika mereka merasa nyaman dan santai atau rileks. Yang keenam, script learner. Tipe belajar ini mengacu pada orang yang lebih mudah memahami dan mengingat informasi ketika mereka menulis atau mencatat informasi. Yang ketujuh, trust learner. Tipe belajar ini merujuk pada orang yang lebih mudah memahami dan mengingat informasi ketika mereka menerima otoritas atau kepercayaan dari sumber belajar. Yang kedelapan, teach learner. Tipe belajar ini mengacu pada orang yang lebih mudah memahami dan mengingat informasi ketika mereka mengajar atau menjelaskan konsep atau materi kepada orang lain. Dan yang terakhir, copy learner. Tipe belajar ini merujuk pada orang yang lebih mudah memahami dan mengingat informasi ketika mereka meniru atau mencontoh perilaku atau cara kerja yang telah berhasil dilakukan oleh orang lain. Kemudian ada 7 tanda bahwa kita adalah pembelajar cepat. Yang pertama, tidak takut untuk mengakui jika kita tidak tahu jawabannya. Namun, jangan berhenti hanya dengan itu saja. Tetap mencoba untuk mencari tahu jawabannya. Yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas lain bisa membantu kita untuk lebih memahami materi. Misalnya, belajar matematika sambil memasak, atau belajar bahasa Inggris sambil menonton film. Yang ketiga, sadari bahwa di dunia ini banyak pertanyaan yang tidak memiliki jawaban pasti. Namun, hal itu tidak berarti kita tidak bisa terus mencari tahu. Selanjutnya, selain berpikir, cobalah untuk lebih banyak bertindak. Dengan bertindak, kita bisa belajar dari pengalaman dan menemukan solusi yang lebih baik. Lalu, visualisasikan tujuan dengan jelas dan detail. Hal ini akan membantu lebih fokus
dan termotivasi untuk mencapainya. Kita juga harus bisa menjelaskan konsep yang kita pelajari kepada anak-anak atau orang lain. Hal ini akan membantu kita memastikan bahwa kita benar-benar memahami materinya. Dan terakhir, kita bisa menjelaskan konsep tersebut dengan satu kalimat. Dan hal ini akan membantu kita untuk lebih memahami konsep tersebut secara menyeluruh. Berikutnya, ada ciri-ciri gaya belajar. Gaya belajar di sini dibagi menjadi 3, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Yang pertama, ciri-ciri gaya belajar visual, yaitu 1. Mengingat apa yang mereka lihat. Orang dengan gaya belajar visual cenderung lebih mudah mengingat informasi yang mereka lihat, seperti gambar, diagram, atau video, daripada informasi yang mereka dengar atau lakukan. Yang kedua, lebih suka seni daripada musik. Orang dengan gaya belajar visual cenderung lebih suka seni dan karya visual, seperti melukis, menggambar, atau menonton film, daripada musik atau suara. Yang ketiga, teliti terhadap detail. Orang dengan gaya belajar visual cenderung lebih teliti dan memperhatikan data yang mungkin terlewatkan oleh orang dengan tipe belajar yang lain. Yang keempat, membaca cepat dan tekun. Orang dengan gaya belajar visual cenderung memiliki kemampuan membaca yang cepat dan tekun karena mereka cenderung memperhatikan kata-kata tertulis secara detail. Yang kelima, biasanya tidak terganggu oleh keributan. Orang dengan gaya belajar visual cenderung tidak terganggu oleh kebisingan atau keributan di sekitarnya, karena mereka lebih fokus pada visualisasi atau pemikiran dalam dirinya sendiri. Keenam, perencana dan pengatur jangka panjang yang baik. Orang dengan gaya belajar visual cenderung memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan dan mengatur jangka panjang, karena mereka mampu memvisualisasikan tujuan dan strategi dalam pikiran mereka. Kemudian, ciri-ciri gaya belajar auditorial. 1. Berbicara kepada diri sendiri saat kerja. Orang dengan gaya belajar auditorial cenderung berbicara kepada diri sendiri saat bekerja atau memecahkan masalah, karena mereka membutuhkan suara untuk memproses informasi. Kedua, mudah terganggu keributan. Orang dengan gaya belajar auditorial cenderung mudah terganggu oleh kebisingan atau keributan di sekitar mereka, karena mereka membutuhkan kondisi yang tenang untuk memproses informasi. 3. Merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita. Orang dengan gaya belajar auditorial cenderung merasa kesulitan saat menulis, tetapi hebat dalam bercerita atau memberikan penjelasan secara lisan. 4. Lebih suka musik daripada seni. Orang dengan gaya belajar auditorial cenderung lebih suka musik atau suara daripada seni atau karya visual. 5. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Yang keenam, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Orang dengan gaya belajar auditorial cenderung lebih suka gurauan lisan atau humor dan dikomunikasikan secara lisan daripada membaca komik atau materi visual lainnya. Dan yang terakhir, ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Pertama, berbicara dengan perlahan. Orang dengan gaya belajar kinestetik cenderung berbicara dengan perlahan dan merespon dengan gerakan fisik, karena mereka lebih memperhatikan gerakan dan pengalaman fisik daripada kata-kata. Yang kedua, menanggapi perhatian fisik. Orang dengan gaya belajar kinestetik cenderung menanggapi perhatian fisik dengan seperti sentuhan, gerakan tubuh, atau objek fisik daripada kata-kata atau suara. Ketiga, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Orang dengan gaya belajar kinestetik cenderung menghafal dan memahami informasi dengan cara berjalan, melihat, dan menggunakan gerakan fisik. Keempat,
menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Orang dengan gaya belajar kinestetik cenderung menggunakan sentuhan atau gerakan fisik untuk mendapatkan perhatian orang lain atau memperkuat pengalaman mereka. Yang kelima, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Orang dengan gaya belajar kinestetik cenderung selalu berorientasi pada pengalaman fisik dan melakukan banyak gerakan untuk memproses informasi. 6. Belajar melalui memanipulasi dan praktik. Orang dengan gaya belajar kinestetik cenderung belajar melalui memanipulasi objek dan praktik langsung, sehingga lebih memperhatikan hal-hal seperti keterampilan motorik dan pengalaman fisik daripada pembelajaran verbal. Materi terakhir adalah connection dan prediction. Connection menggunakan pembelajaran tematik integratif, yaitu materi pembelajaran terpadu dan menggunakan tema untuk mengintegrasikan berbagai bidang studi. Sedangkan prediction menggunakan media pembelajaran yang menekankan pada aspek visual seperti gambar, slide, atau konsep, video, membaca. Lalu aspek auditori seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi. Dan aspek kinestetik seperti menggunakan model praktikum dan mengajak siswa belajar di luar ruangan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.